Yo, Brokerin, Sanjo. Oke, so today kita akan membahas soal Anggoramon dan Jellymon ya. Karena kemarin kita sudah pernah membahas Gamamon dan juga evolusinya sejauh ini. Jadi kita akan lakukan hal yang sama terhadap kedua Digimon ini, oke? Oke, jadi biar pas aja gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja. Nanti untuk Ultimate dan Meganya mungkin di video yang baru ya teman-teman. Soalnya juga belum dapet juga sih. Jadi untuk Ultimate ya Ultimate, Meganya ya Meganya gitu. Nanti kalau tiga-tiganya udah muncul baru dibahas ya. Oke, langsung aja yuk. Hai, selamat datang di video pembahasan kali ini. Mari kita bahas kehebatan Jellymon sama dengan tenang dan sempurna. Puyomon! Digimon Baby 1 bertipe slime ini adalah Digimon yang empuk dan lengket dan ditemukan di lautan internet. Matanya yang satu dan seperti lensa kurang memperlihatkan ekspresi, sehingga kita sulit mengetahui isi pikirannya. Tapi dia terbawa melewati langit dan laut, mencoba menempel di benda dan Digimon lain dengan tentakel lengketnya. Ketika sudah menempel pada sesuatu, dia akan mengeluarkan serangan sengatan listrik statis dengan jurus paci-paci gas, yang sebenarnya bukanlah serangan, tapi lebih seperti wujud komunikasi uniknya Puyomon. Ketika sekumpulan Puyomon saling menempel, jurusnya menjadi semakin kuat, membuat mereka kesulitan mendekati area sekitar. Selanjutnya ada Puyoyomon. Digimon Baby 2 bertipe laser yang berevolusi dari Puyomon dengan mengambil data ubur-ubur. Dia menumbuhkan beberapa tentakel dengan meniru fitur biologis ubur-ubur. Dapat dilihat dari mata bulatnya yang penuh rasa penasaran. Dia menumbuhkan preferensinya, dan ketika menempel pada sesuatu, dia tidak akan lepaskan dirinya. Sebaliknya, jika sesuatu itu adalah hal yang dia benci, dia mengeluarkan serangan listrik yang meledak-ledak dengan jurus Zone Paci-Paci, dan tidak membiarkan apapun mendekatinya. Bahkan jika dia suka menempel pada sesuatu, dia akan segera bosan dan melepaskan diri. Dia juga berkepribadian moody di mana dia mengambang dengan entengnya dalam pencarian benda menarik yang sesuai dengan seleranya. Akhirnya tiba juga gilirannya. Ayo, Jellymon sama! Digimon Rookie Molluska beratribut data ini adalah Jellymon, dengan kepala kenyal seperti ubur-ubur. Seluruh tubuhnya fleksibel dan membuatnya dapat memasukkan tubuhnya ke kepalanya. Dan biasanya dia hidup dengan hanya menunjukkan kepalanya. Ketika hanya kepalanya saja, dia menjadi cukup ringan untuk terbang hanya dengan tertiup angin. Dia lebih suka lingkungan yang indah dan juga aksi yang indah. Dan ketika dia melihat perilaku buruk, dia akan membebaskan tubuhnya dalam amarah dan menjadi battle modenya. Jurusnya adalah Bibi Sanda, serangan kejut di mana dia menembakkan listrik statis dari ujung tentakelnya. Kemudian Fortonacle, tinjuan yang beraliran listrik, dan juga Spiral Kick, menendang musuh ke udara sambil salto. Kemudian di anime juga terlihat dia juga bisa memakai tentakelnya untuk memperkuat serangan fisiknya, yaitu lebih tepatnya untuk Fortonacle dan juga Spiral Kick. Wah, ini Jellymon sama memang udah bandel, suka nyiksa, ya udahlah. Notoki ga matteita, Higashimi tare Kiyoshiro, Genkai Toppat, Gentots, Teima, Limit Break. Tesla Jellymon. Digimon Champion Molluska beratribut data. Wujud dewasa Jellymon yang tumbuh dengan menyerap data dari olahraga bertarung seperti Steel Cage Deathmatch selagi mencari stimulasi dan kesenangan. Jurus sengatan listriknya meningkat lebih jauh dan bahkan lebih banyak jurus yang diadaptasi dari karate dan gulat profesional yang dilepaskannya di pertarungan. Dia dengan mudah menghindari serangan musuh dengan menengahkan kelembutan tubuhnya. Jurusnya adalah Visaristo, yaitu menyalurkan serangan listrik dari tangannya ke bagian vital musuh. Lalu Panishune, di mana dia menyiksa dan menyetrum musuhnya dengan sabuk tegangan tinggi yang memanjang dari tubuhnya. Dan terakhir ada Force Praito, mengalirkan listrik dari tubuhnya dan menabrak musuh sambil berputar, seperti Beyblade. Dengan sifat lincah, kuat, dan jangkauan serangan yang luas, sudah pasti tidak bisa dianggap remeh. Say bye! Wah, sepertinya agak berlebihan ya. Tenang dulu, tenang. Sekarang kita bahas bagian selanjutnya. Relax aja. Kepala yang dingin akan membuat pikiran jernih.
Pionmon. Digimon Baby 1 bertipe slime yang diselimuti bulu dan memiliki satu telinga besar. Dia pemalu sejak lahir, jadi jika ada yang menatapnya, dia akan langsung menurunkan kepalanya. Namun dia juga ramah, dan dapat dilihat saat menggosokkan tubuhnya pada Digimon yang membuatnya tertarik. Dia benci musuh yang bermasalah dengannya, dan punya kekuatan yang cukup untuk memukul mundur Digimon berlevel rookie sekalipun, dengan jurusnya yaitu Irnta, di mana dia menampar dengan telinga besarnya, dan juga dia benci benda yang berisik hingga memekakan telinganya, jadi dia turunkan telinganya dan pergi. Lalu ada Bosamon. Digimon Baby 2 bertipe laser yang berubah dari Pionmon. Rambutnya tumbuh menutupi mata, jadi dia dapat pergi ke sana kemari tanpa khawatir diperhatikan orang lain. Sifat pemalunya berubah menjadi kalem. Telinga panjangnya kini ada 2 dan pendengarannya meningkat. Dia dapat menerima suara dalam 3 dimensi, dan mendengarkan percakapan Digimon lain dari kejauhan menjadi hobinya. Dia punya banyak informasi mengenai banyak hal yang belum pernah dialaminya berkat itu. Dia tidak suka bertarung dan dengan cepat mendeteksi kedatangan musuh, lalu meninggalkan arena. Bahkan jika kaburnya terhalang, dia akan bersembunyi sambil mengejutkan musuhnya dengan jurus Mikomi, yaitu menampar musuh dengan kedua telinganya. Akhirnya kita sampai di bagian utama. Semuanya dengarkan baik-baik. Anggoramon. Digimon Rookie Beast beratribut vaksin, yang dikenal dengan telinga panjang dan bulu yang menutupi tubuhnya. Dia benci bertarung dan berkepribadian kalem, menghindari pertarungan dengan mendeteksi kedatangan musuh dari jauh dengan telinga panjangnya. Lalu telinga panjangnya dapat berputar dan membuatnya terbang lambat. Dia punya nafsu makan besar untuk mempertahankan fisik besarnya dan kehilangan kemampuan pendengaran supernya untuk mendeteksi musuh hanya ketika perutnya berbunyi. Jurusnya adalah Double Lariat, yaitu menyapu seluruh musuh di sekelilingnya dengan memutar kedua lengannya. Lalu Petit Tornado yang menciptakan tornado kecil dari putaran baling-baling telinganya. Dan Piondam, di mana dia melompat tinggi ke langit dan menggencat musuh dengan tubuh besarnya. Selanjutnya adalah yang terakhir, kekuatan evolusi pun mengalir. Simbare Anggoramon. Digimon Champion Beastman beratribut vaksin. Wujud dewasa Anggoramon yang memangkas bulu yang menutupi tubuhnya demi kelincahan. Walau dia kehilangan daya pertahanan dan bantalan bulu yang menutupinya, pergerakannya menjadi luas. Dia mengejar keindahan pada sikap dan pergerakannya. Dan di pertarungan, dia menghindari serangan musuh layaknya menari. Jurusnya adalah Jive, yaitu melayangkan tendangan cepat beruntun sambil berdiri dengan satu kaki. Lalu Landolaiza, di mana dia memutar tubuhnya dan menebas musuh dengan ujung telinga tajamnya. Kalau di anime ini, dia sampai mengeluarkan topan di tubuhnya. Dan Breaking Stream, menghempaskan tornado yang kuat dari kedua tangannya. Dia mengejar keindahan bahkan saat melepas jurus ini, mengorbankan pertahanan demi kelincahan dan keindahan. Menjadi sosok yang kuat dan elegan. Sayangnya Jive belum dipakai di seriesnya. Jadi begitulah sesi pembahasan Anggoramon dan Jellymon. Nampaknya Jellymon dan Kyoshiro masih sibuk, jadi langsung saja ke penutupan. Jangan lupa dukung channel Rokuroren, karena kedepannya pasti akan menjadi channel yang lebih baik lagi. Bergerak melangkah maju dan meninggalkan masa lalu, kemudian mencapai impian bersama teman-teman baru.